Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 4 Farmasi FN19D dari Universitas Buana Perjuangan Karawang akan menjelaskan tentang praktikum penentuan kadar minyak atsiri terhadap tanaman sereh atau Cymbopogon winterianus. I'm just spending all my thoughts on you like I need you now. Adapun pokok pembahasan dari praktikum penentuan kadar minyak atsiri terhadap tanaman sereh, yang pertama tujuan, yang kedua landasan teori, yang ketiga parameter, yang keempat alat dan bahan, yang kelima cara kerja, dan yang keenam pembahasan. Adapun tujuan dari praktikum kali ini yaitu untuk mempelajari pengaruh jenis pelarut atau metanol, aseton, dan N-heksana terhadap minyak atsiri yang dihasilkan oleh tanaman sereh serta mempelajari komponen-komponen kimiawi yang terdapat di dalam minyak atsiri sereh. Sereh atau Cymbopogon winterianus adalah salah satu tanaman rempah. Biasanya digunakan sebagai bumbu masakan dan obat-obatan. Minyak sereh secara umum digunakan untuk pengusir nyamuk. Akan tetapi, minyak sereh juga dapat digunakan sebagai bahan obat-obatan. Misalnya, dapat meregangkan otot yang kaku dan sebagai penambah nafsu makan. Minyak atsiri dari sereh dihasilkan dengan berbagai metode, misalnya ekstrasi. Keuntungan dari metode ini adalah tidak membutuhkan suhu yang tinggi sehingga minyak tidak akan mudah rusak. Selanjutnya ada parameter. Persyaratan kadar air pada simplicia adalah kurang dari 10% sebagai penentu stabilitas simplicia yang akan dijadikan bahan baku pembuatan sediaan farmasi. Untuk melakukan praktikum kali ini, ada pun alat dan bahan yang harus disiapkan. Alat yang harus disiapkan terdiri dari neraca analitik, pipet volume, tabung penampung, alat destilasi uap, dan timbangan. Adapun bahan-bahan yang harus dipersiapkan terdiri dari aqua destilata, pendingin, sereh, dan batu didih. Adapun cara kerja penetapan kadar air secara distilasi atau azeotropik. Yang pertama, jenuhkan 200 ml toluen yang digunakan dengan air 2-3 ml terlebih dahulu menggunakan corong pisah. Setelah dikocok, didiamkan selama 1 malam. Kedua lapisan air dan toluen akan memisah. Lapisan air dibuang dan diambil toluen untuk digunakan pengujian kadar air. Masukkan sejumlah sampel uji atau simplicia yang ditimbang secara seksama, kurang lebih 500 gram yang diperkirakan mengandung 2-4 ml air ke dalam labu. Jika zat uji berupa massa lembek, timbang pada sehelai kertas aluminium dengan ukuran yang sesuai dengan mulut labu. Untuk zat uji yang menyebabkan gejolak mendadak, tambahkan pasir kering bersih secukupnya sehingga menutupi dasar labu atau sejumlah tabung kapiler yang salah satu ujungnya dileburkan, panjangnya kurang lebih 100 mm. Yang ketiga, masukkan kurang lebih 200 ml toluen yang telah dijenuhkan dengan air ke dalam labu. Hubungkan alat. Yang keempat, tuangkan ke dalam tabung penerima melalui pendingin. Yang kelima, labu dipanaskan dengan hati-hati selama 15 menit. Yang keenam, setelah toluen mendidih, penyulingan diatur 2 tetes per detik atau 4 tetes per detik. Yang ketujuh, setelah semua toluen mendidih, pendingin dicuci dengan toluen sambil dibersihkan dengan sikat kecil.
Yang terakhir, lanjutkan penyulingan selama 5 menit. I'm just spending all my thoughts on you like I need you now. I'm just trying. Selanjutnya, ada cara kerja penetapan sudut pengeringan atau loss on drying. Yang pertama, timbang saksama 1-2 gram zat uji dalam botol timbang yang sebelumnya telah dipanaskan pada suhu 100-105 derajat Celcius selama 30 menit dan setelah ditara. Yang kedua, jika zat uji berupa hablur besar, gerus dengan cepat hingga ukuran butirnya kurang lebih dari 2 mm dan timbang segera. Yang ketiga, ratakan zat dalam botol timbang dengan menggoyangkan botol hingga merupakan lapisan setebal kurang lebih 5 mm sampai 10 mm. Yang keempat, masukkan ke dalam oven dengan suhu 105 derajat Celcius hingga botol tetap. Botol harus segera ditutup jika oven dibuka. Yang kelima, masukkan botol ke dalam esikator atau desikator, biarkan dingin dan timbang. Yang keenam, masukkan ke dalam oven dengan suhu 105 derajat Celcius selama 1 jam. Yang ketujuh, ulangi prosedur sebelumnya hingga botol tetap. Yang kedelapan, bila perbedaan hasil penimbangan tak lebih dari 0,5 mg per gram sampel, maka dianggap botol tetap. Yang terakhir, jika suhu lebur zat lebih dari 105 derajat Celcius, lakukan pengeringan. Mula-mula pada suhu antara 5 derajat sampai 10 derajat di bawah suhu leburnya selama 1 jam sampai 2 jam. Kemudian, lanjutkan pengeringan pada suhu 105 derajat hingga botol tetap. Selanjutnya ada pembahasan. Untuk mendapatkan minyak atsiri sereh, dilakukan ekstraksi dengan menggunakan 3 jenis solvent, yaitu N-heksana, aseton, dan metanol. Dari ketiga jenis pelarut yang digunakan, warna minyak atsiri yang dihasilkan oleh masing-masing pelarut pun berbeda. Komponen-komponen kimia dalam minyak atsiri yang didapat dengan ekstraksi menggunakan pelarut metanol terekstraksi lebih banyak dibandingkan dengan menggunakan pelarut aseton dan heksana. Sekian video yang bisa kami sampaikan untuk praktikum penetapan kadar minyak atsiri. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm so in love with you, honestly, and no talk.